Jadi buat runningnya itu cara nyalainnya kalian pencet yang petir ini agak lama. Teh, nggak kelihatan teh. Oh ya, nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan teh jelas. Nah, jadi buat on off-nya itu kalian pencet yang petir ini agak lama sampai nyala layarnya. Terus tinggal pilih menu read. Nah, nanti di bagian atas ini, yang hitam-hitam ini buat masukin sampel. Kemarin kan kalian ada sampel yang tepung sama sampel yang agak cair. Nah, buat wadahnya itu beda. Jadi di bagian bawah sini nih yang lingkar hitam, kalau buat yang sampel padat, dia alasnya itu bulatannya lebih kecil. Kalau sampel yang agak cair, dia bulatannya lebih besar. Sampel cair atau tepung ya. Kalau roti kan kemarin pakai bulatan yang lebih kecil kalau kalian ingat. Kalau sampel tepung atau cair, pakainya yang bulatan yang lebih besar. Kenapa bisa beda? Karena kita harus ngeratain sampelnya, jadi warnanya itu benar-benar harus ketembak sama cahaya dari hunter labnya. Buat outputnya nanti bakal keluar nilai ini, L bintang, A bintang, sama B bintang. Nah, di sini kalian harus bisa ngejelasin nanti perbedaan L, A, sama B bintang. Terus selain L, A, B juga kan outputnya itu ada nilai derajat hue sama chroma. Kalian harus cari prinsip sama fungsi adanya itu tuh apa. Terus prinsip dari alat ini juga apa. Misalnya dia nembakin cahaya buat apa gitu. Jadi kalian pelajarin prinsipnya juga. Terus di sampel kemarin kan ada daerah kisaran warna ya? Iya nggak? Halo? Iya teh. Daerah kisaran warna yang kalah merah kuning atau merah hijau. Nah, itu kalau bisa kalian hafalin semua sampel tuh daerah kisaran warnanya apa. Misalnya sampel apa kemarin? Roti keras, daerah kisaran warnanya apa? Misalnya merah kuning. Itu kalian hafalin semuanya ya. BTW yang saya jelasin di sini udah masuk kisi-kisi ya. Kalau bisa dicatat aja. Baik teh. Buat analisis warna yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Cukup teh. Dan lanjut ke analisis tekstur ya. Buat analisis tekstur kemarin, kalian makainya itu UTM. Jangan sampai ketukar sama texture analyzer. Jadi kalau UTM itu dia lebih general. Nama alatnya itu kepanjangannya dari Universal Testing Machine. Beda sama texture analyzer. Buat di praktikum tekstur kemarin ini, kalian kan analisis kayak hardness, terus ada snapping bending juga ya, wafer. Ya nggak? Ada teh wafer sama keripik. Ya ada wafer, keripik, terus ada permen keras juga. Nah, setiap dari analisis itu kalian hafalin uh, alatnya, misalnya prop prop yang bentuknya bulat tuh buat apa, yang bentuknya runcing buat apa, kalian hafalin. Terus buat prinsip dari UTM-nya juga kalian pelajarin.
Ini maksimal 100 orang meet-nya. Iya teh. Temen kalian sebentar ya teman-teman, saya dihubungin sama dosen sebentar. Oke, kita lanjut ya. Buat tekstur, ada yang mau ditanyain? Ya, iya. Jadi prinsip UTM-nya itu kalian pelajarin yang kayak gitu, mapping bending atau compression itu kalian pelajarin. Karena kan kalau prinsip UTM-nya sendiri terlalu kompleks ya. Jadi kalian fokus ke sampel yang kemarin kalian analisis. Per sampel itu prinsipnya kayak gimana. Misalnya wafer itu snapping bending, prinsipnya kayak gimana. Jelas nggak? Oke. Terus kalian juga harus pelajarin si UTM itu bisa buat analisis apa aja selain yang kalian analisis kemarin. Itu ada di modul. Kalian baca aja modulnya. Terus buat UTM itu satuannya apa? Kalian cari tahu lagi. Kalau nggak salah Newton. Ada yang mau ditanyain lagi? Oh, lanjut ya. Terus selanjutnya kalian itu ada analisis aktivitas air. Buat aktivitas air ini kan masih ada hubungan sama kadar air ya. Kalian pelajarin hubungan antara aktivitas air sama kadar air. Hubungannya apa? Terus perbedaannya apa? Kayak misalnya di makanan dodol. Dodol itu aktivitas airnya rendah, tapi kadar airnya tinggi. Kenapa bisa gitu? Terus buat aktivitas air ini
Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan Kelihatan teh. ya? Jadi buat aktivitas air ini alatnya awet meter. Buat runningnya, di balik alat ini nih, kalian buka dulu tuh penutupnya. Itu sebenarnya tinggal diletakin aja di atas sampel. Sampelnya udah dimasukin ke wadah plastik itu. Nanti kalian pencet tombol yang sebelah sini, pencet sekali, terus tunggu sampai bunyi beep. Itu sinkronnya. Buat duplonya, tinggal kalian pencet lagi sekali lagi, ditunggu juga sampai bunyi. Nah, buat prosedurnya kan lumayan sederhana ya. Kalian hafalin ya. Tinggal mencet ini doang. Paling jangan sampai salah tentang prosedur cara masukin sampelnya. Ada yang mau ditanya? Tadi gimana teh masukin sampelnya teh dari belakangnya dibuka tutupnya? Kan ada wadah bulat yang plastik itu. Nah, kalian masukin sampel dulu. Nah, sampelnya juga harus diratain dulu. Habis itu baru alatnya. Kan di belakang alat itu ada penutupnya itu. Buat ngelindungin si itunya, sensornya. Ingat nggak? Jadi di bagian AW meter yang buat ngedeteksi aktivitas airnya itu ada di bagian bawah alatnya. Kalau alatnya lagi nggak dipakai, sensor itu bakal ditutup. Karena ini mau running, kita buka. Nah, nanti tinggal dipasin aja sampel yang udah diambil di dalam bulatan plastik. Kita pasin sama alatnya AW meter. Udah, tinggal dipencet. Tunggu bunyi beep. Masih bingung? Cukup teh, terima kasih. Buat AW meter ini bisa dikalibrasi. Jadi di kalibrasinya itu ngegunain kayak sampel yang udah diketahuin AW meternya. Kalau di pH meter tuh itu kayak ada buffer pH-nya yang udah diketahuin pH-nya berapa. Di AW meter juga sama, ada alat buat kalibrasinya. Oke. Buat keseluruhan analisis fisik ada yang mau ditanyain? Udah jelas? Kalau masih bingung nanya ya. Soalnya besok kalian yang ditanya. Udah cukup ya. Kita lanjut Cukup teh. ke analisis kimia pangan ya. Jadi analisis pertama itu ada kadar air. Sebentar ya, saya dicat dosen. Sebentar teman-teman. Buat analisis kadar air kan kemarin kalian pakai 3 metode ya. Ada termografi, termovolumetri, sama yang pakai moisture analyzer. Sebenarnya prinsip dari moisture analyzer sama termografi yang pakai oven itu sama. Karena prinsipnya sama-sama dikeringkan.
Bedanya, yang di moisture analyzer kan itu dikeringkan langsung di alatnya pakai suhu 105 derajat Celcius. Tapi dalam waktu singkat. Beda sama yang pengeringan di oven. Harus dikonstankan dulu dan lain-lain. Nah, itu kalian harus pelajarin perbedaan prinsip dari 3 metode itu. Ada yang mau ditanyain nggak terkait kadar air? Sebentar ya teman-teman, saya balas dosen dulu. Sebentar ya. Kalian kalau mau nanyain tentang yang udah saya jelasin gak apa-apa, tanyain lagi sampai jelas. Mau tanya tuh ya. Ya, Jadi kan tadi analisis Cimec kita yang pertama ada kadar air. Kadar air kita pakai termografi, moisture sama oven. enggak, volumetri. Volumetri ya? Ya, Volumetri. Nah, terus nanti kita jelasin perbedaan, kan prinsipnya sama nih. Nanti kita jelasin bedanya apa atau gimana? iya prinsipnya. Jelasin. Prinsipnya. Ada lagi nggak tuh tambahannya? Kalau buat kadar air lebih ke prinsip aja. Oke, Teh, terima kasih. Sama. Ada lagi nggak guys? Teh, maaf boleh jelasin lagi nggak yang kalibrasi di awemeter itu? Jadi buat awemeter itu buat kalibrasinya kayak pH. pH kan dia kalibrasi ada pH larutan yang udah diketahui, misalnya buffer pH 4. Itu kan udah pasti pH-nya 4. Awemeter juga sama. Jadi ada sampel yang udah diketahui aktivitas airnya berapa, misalnya sampel aktivitas airnya itu 9. Nanti dicek di alatnya benar nggak itu 9. Kalau misalnya nggak pas 9, itu perlu dikalibrasi. Teh, ada yang nitip pertanyaan. Nggak boleh titip-titip. Tapi ini menggarisbawahi aja sih, sebenarnya kan tadi di awal udah bilang kalau rangkai alat itu protein sama titrasi yang benar doang kan, Teh? Rangkai alat protein, lemak, titrasi. Oh, protein, lemak sama titrasi, berarti kadar air yang termo dan lain-lain enggak. Nggak aman. Oke. Hah? Oh, aman, Teh. Jadi buat kadar air kalian pelajarin prinsip aja. Oke. Ini udah kisi-kisi Betul. banget. Catet. Teh, tadi tuh alat moisturizer itu berapa suhunya ya? Di moisture analyzer itu 105 juga. Cuman kan dia langsung ngebakar sampel di tempat. Kenapa saya bilang prinsipnya sama kayak termografi metri? Kan dia sampel sama-sama ditimbang di dalam alatnya. Terus sama-sama dikeringkan juga. Nah, sampelnya kan dia ditimbang juga ya. Jadi prinsipnya kurang lebih sama kayak termografi metri.
Bedanya yang termografimetri menggunakan oven kan cawannya harus dikonstanin dulu. Lanjut ya. Terus ada analisis kadar protein. Kelihatan nggak? Kelihatan teh. Nah, buat teorinya, buat protein ini kalian pelajarin prosedurnya secara general aja. Kan protein itu ada 3 tahapan: destruksi, destilasi, sama titrasi. Kalian hafalin reagen yang digunakan apa aja. Misalnya di destruksi itu kan selain sampel ada penambahan katalis, terus ada penambahan H2SO4 pekat juga. Selanjutnya kan kalian itu destruksi sampai sampelnya itu jadi bening gitu. Kan awal destruksi itu masih dari gosong, terus jadi kayak larutan hijau, nanti bakal bening tuh. Setelah selesai bening, itu kalian tambahin Aquades 50 ml. Karena di dalam situ masih ada senyawa hasil destruksi, karena kalian destilasinya kan besoknya. Jadi labu destruksinya harus kalian tutup dulu pakai aluminium foil setelah penambahan Aquades. Sampai sini paham nggak destruksi? Reagennya Paham? tadi apa aja tuh yang Kalau buat destruksi ini cuman pakai H2SO4 aja reagennya. H2SO4 pekat. Oke. Setelah itu ada tahap destilasi. Nah, yang ada di gambar ini proses destilasinya. Jadi nanti sampel hasil destruksi dimasukin ke labu Kjeldahl. Nah, selain sampel hasil destruksi sama Aquades kemarin, di labu Kjeldahl yang ini juga kalian masukin NaOH 40%. Ada yang masih ingat berapa mili? Halo? 40 ml teh. Iya, betul. Jadi di labu Kjeldahl ini dimasukin NaOH 40% sebanyak 40 mili. Terus di bagian Erlenmeyer di bawah sini juga kalian masukin asam borat 10% sebanyak 10 mili. Terus ditambahin sama indikator metil merah 3-5 tetes. Indikator itu buat ngelihat si destilasi ini udah selesai atau belum. Prinsip dari destilasi ini, jadi hasil penguapan yang di sini
nanti bakal ditangkap sama ion borat yang ada di bawah. Makanya seiring dengan netes-netesnya sampel, nanti di bagian bawah bakal berubah warna sedikit demi sedikit dari pink jadi kuning jerami gitu. Ada yang mau ditanyain terkait gas jelasin? Teh, mau Saya tanya. izin bertanya. Oke, satu-satu. Tadi indikator metil merahnya berapa tetes ya, Teh? 3-5 tetes. Baik, Teh. Terima kasih. Saya izin bertanya. Tadi buat Ya, asam boratnya itu berapa mili ya, Teh? buat asam boratnya itu 10 mili. Eh, sama boleh dijelasin lagi nggak Teh tadi terkait yang penguapannya itu terus prosesnya sedikit. Kan kalian hasil destruksi itu dia masih asam ya, karena menggunakan asam sulfat pekat. Makanya di sini ditambahin NaOH buat netralin. Nah, di dalam sini kan masih tercampur nih, diuapin, kita panasin. Nanti senyawa yang hasil penguapan ini bakal ditangkap sama ion borat. Tuh. Besok kalian bakal ngerangkai alat Baik, ini. terima kasih Teh. Ya, sama-sama. Jadi nanti buat ngerangkai alatnya, posisi klem sama statifnya ini miring gini ya, nyerong gitu. Bisa gini juga nih, nyerong keluar. Kelihatan nggak? Nih. Kelihatan nggak guys? Posisi nyerong ini lebih nyaman buat masang alat dibanding sama klem sama statif yang lurus. Jadi gini. Nah, buat ngerangkainya nanti di bawah mental heating ini kalian kecil pakai baskom dulu. Dipasin dulu mental heatingnya, jangan sampai goyang-goyang. Terus baru kalian masukin labu keldalnya. Terus pasang klem pertama nih. Habis itu kalian vaselinin konektor, baru dimasukin konektornya. Sebelum masukin konektor, Erlenmeyer yang di bawah ini kalian masukin bening selang biru sama pasin sama kondensornya. Jadi masang kondensor sama konektor itu barengan gitu karena harus nyambung. Baru kalau udah kepasang sebelah sininya, kalian siapin nih klem sama statif yang di bawah, dikencengin, dipasin. Nanti di bawah sini Erlenmeyernya bakal ngambang gitu karena kurang tinggi. Itu kalian ganjel pakai kardus sampai pas. Terus selain ngerangkai alat juga kalian nanti bakal disuruh masang selang nih yang atas bawah. Untuk posisi selang air masuk itu dari bawah, air keluar dari atas. Jadi jangan sampai ketukar. Ada yang mau ditanyain nggak? Teh, maaf izin bertanya. Kalau bagian ngerangkai alat itu kan kalau waktu praktikum sekaligus 3 gini. Kalau nanti ujian praktikum ngerangkainya sendiri-sendiri apa langsung berapa orang gitu, Teh? Kalau buat ujian praktikum nanti ngerangkainya sendiri-sendiri, satu orang satu rangkaian gini nih. Kasih, Teh. Oh, jadi satu orang satu rangkaian, Teh. Iya betul. Teh, Makanya masih ada yang mau ditanya nggak? boleh Apa? berarti kan ini kan ada 3 nih, ada 3 rangkaian nih di kita nih. Ya, Yang hitung satu rangkaian dari itu sini kita nih. ngerangkai dari Mental, kanan, tengah atau kiri, Teh? apanya?
Yang mana dulu yang pertama? Yang kita rangkai. Enggak, ini kan nanti Itu kan kalian ada ngerangkai 3 tuh teh, masing-masing 3 ya. rangkaian. Itu Enggak, kan sama semua digabung. kah? Jadi satu Atau orang gimana tuh? satu orang satu rangkaian. Selangnya nggak disambung. Paham nggak? Satu orang satu rangkaian. Guys, guys. Besok gak nyampe masukin ke pompa air, cuman sampai masang selang aja. Kosongan juga itu labu, gak ada apa-apa. Gak sampai praktek nambahin reagen, enggak. Kan rangkaian protein itu ada 4 set di lab. Jadi 4 orang sekaligus, cuman satu orang megang satu rangkaian, satu. Oke, masih ada yang mau ditanyain? Teh, boleh tolong jelasin ulang yang bagian masang itu nggak teh? Yang konektor sama selang biru di Erlenmeyer. Oh, kan anggap konektornya belum dipasang nih, nanti dulu. Kalian siapin dulu kondensornya, disambungin sama Erlenmeyer yang di bawah. Jadi Erlenmeyernya kalian masukin selang biru, baru masukin kondensor. Habis itu baru konektor dipasang, sambungin sama kondensornya. Kalian pas-pasin. Kalau udah pas, ganjel dulu nih bawah Erlenmeyernya biar gak gerak-gerak. Baru pasang klem. Gimana? Baik teh, paham. Terima kasih. Besok kalian ngerangkai jangan sampai gemeter ya. Ingat harga alatnya. Gemeter teh. Udah pasti gemeter teh. Pegangin ya teh nanti. Iya, bantuin kita teh. Tidak akan. Teh, berarti kan udah masang klem nih. Itu klem itu nyambung ke yang kejeldal itu kan sama sambungan itu, Iya, nyambung. ya kan? Berarti Iya. pertama kita masang kondensor ke Erlenmeyer, diganjel, ya kan teh? Ganjel. Iya, betul. Terus habis itu kita pasang klemnya 2 nih, arahnya ke kondensor sama Enggak, ke yang klem pertama ini dipasang dari awal. Masuk labu, Oh. pasang klem. masuk labu, pasang klem. Iya. Karena labu keldal ini kan bawahnya nggak datar ya, bulat ya. Oh Kalau iya. misalnya nggak kalian tahan, pecah ke samping. Berarti kita masang yang klem di labu kejeldal dulu dong teh, baru kondensor. Rangkaian bawah ini dulu nih yang pertama, baru ke kanan. Oh. Dari heat itu ya? Apa? Mantel heatnya? Iya. Mantel heat. Saya izin bertanya, untuk prakteknya itu nanti berapa menit ya diwaktuin gitu? Buat waktunya nanti kita infoin setelah meet ini ya. Baik, terima kasih Teh. Nanti misalnya waktunya udah habis, kita nilai yang sekerangkainya kalian aja. Misalnya cuman kerangkai sampai konektor.
Tapi itu udah ada poinnya sih. Tuh. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Yang perlu di facelin Lanjut ya. apa aja teh? Ya, yang perlu di facelin ini bagian konektor sama ini nih yang mau nempel ke kondensor. Konektor sama kondensor. Ya, kalian jangan sampai salah facelin. Konektor bagian luar, kondensor bagian dalam. Nih, Konektor bagian luar. jangan sampai kan facelin kondensor luar sini nih. Kan gak guna. Oh, iya. Oke. Kondensornya dalam. Oke teh. Teh, itu sampai ngituin pakai lilin itu juga nggak teh? Nggak usah sampai lilin. Oke teh. Saya mau nanya, nanti masang peralatan aja atau sambil ditanya gitu teh? Kan kalau teori kalian diuji lisan. Jadi kalau ngerangkai alat, ngerangkai aja. Kasih teh. Ya, ada lagi? Cukup teh. Oke. Setelah destilasi, kan nanti erlenmeyer-nya bakal ketapung nih, berubah warna juga dari pink jadi kuning. Nah, nanti yang di erlenmeyer itu kita titrasi pakai HCl normalitasnya 0,1. Tapi di praktikum kalian kemarin standarisasinya itu dapatnya 0,00 sekian. Jadi hasilnya makanya jelek. Nanti dia dititrasi pakai HCl sampai berubah lagi jadi warna pink. Nah, kalian ada yang ingat gak hasil titrasi itu kadar protein atau kadar yang lain? Kadar nitrogen teh. Betul. Jadi buat Keldal ini yang diukur kadar nitrogen. Buat nemu kadar proteinnya itu harus dikali faktor konversi. Ada yang mau ditanyain? Udah jelas protein? Lanjut ya. Selanjutnya itu ada analisis kadar lemak. Buat kadar lemak ini kalian cuma pakai satu reagen. Ingat? Ada yang ingat? Nah, kalau toluena buat di termovolumetri. Ya, betul, heksana. Karena kita menganalisis kadar lemak, lemak kan dia sifatnya non-polar. Oleh karena itu kita pakai pelarut yang non-polar juga, heksana. Buat kadar lemak itu buat teori kadar lemak gak bakal ada di ujian lisan. Jadi fokus ke ngerangkai alat. Bapak mau ditutup semua? Yang ini ditutup? Enggak. Bentar ya teman-teman.
Kalau ada yang nyatet nanti kasih ke temen yang nggak bisa join ya. Jangan pelit kalian. Iya teh. Kelihatan nggak? Kelihatan teh. Kelihatan ya. Jadi ini rangkaian buat analisis kadar lemak. Buat bagian bawah kan di sini pakai kompor listrik ya. Nah, kebetulan kompor listrik yang di lab itu kan ada yang bagian kakinya hilang, kaki sininya hilang. Kalian harus ganjel pakai kardus. Jadi sebelum masuk labu, pastiin kompor listriknya udah rata, nggak goyang. Terus nanti buat masukin labu ke sini harus pakai krustam. Jadi kalian yang masih kagok pakai krustam, gimana ya? Pokoknya jangan sampai pecah. Setelah masuk labu, kalian masukin ininya. Diveselinin dulu bagian bawahnya. Yang diveselinin bukan labunya, tapi yang tengah ini nih, di bagian sini. Setelah itu langsung pasang kondensor. Sebelum ke kondensor, kalian pasang klem sama statif yang sebelah sini dulu nih, buat nahan biar gak gerak. Habis itu baru pasang kondensor yang paling atas. Terus tinggal kalian masukin selang. Air masuk dari bawah, air keluar dari atas. Sudah. Ada yang mau ditanyain? Teh boleh tolong ulang yang bagian krustangnya. Maaf, kurang jelas. Yang krustangnya itu pakai yang mana? Nanti kalian pakai krustang, jepit bagian dalamnya. Jadi bukan bagian lehernya. Jepit bagian tengah ininya nih. Satu krustang di dalam, satu krustang di luar. Paham nggak? Paham teh. Terus teh pas masukin yang kondensornya kita pakai krustang atau gimana teh caranya? Berarti kan labunya nggak boleh kita pegang kan teh? Iya, labunya nggak boleh dipegang. Kalian Biar- tidak krustang. Biar ketahan gimana teh? Kalian jepit lah. Kan krustang buat jepit. Karena kalau bagian bawahnya udah rata, dia nggak bakal goyang-goyang. Makanya saya suruh pastiin bawahnya rata dulu. Kalian mau ditanya lagi? Itu kondensor ke atas ada dua ya teh, yang dijepit sama apa, ada dua sambungannya yang dijepit sama klem itu. Gimana maaf? Itu yang di klem itu sambungannya teh, buat sama yang di atasnya. Iya, dia nahan. Kan ini kondensor nih. Ya. Oh, ini disambungin di sini. Jadi harus ditahan. Kalau nggak kan ini rangkaiannya lumayan tinggi ya. Iya. Takut ke samping pecah. Berarti kita masang yang di Ditanya lagi, atasnya ya? labu dulu teh. Kan yang di atasnya labu tuh ada dua pasang ya teh. Kita pasang itu dulu teh. Setelah labunya kan dibiarin, baru disambungin ke labu atau gimana teh? Cara nyambungin ke labu ini. Enggak, tetap ngurut. Jadi kalau lemak ngurut labu, masukin yang tengah. Nah, sebelum masukin kondensor, kalian jepit dulu bagian sini. Oh, bagian yang tadi dipasang kedua itu. Ya. Baru ditambahin kondensor paling atas. Oke. Oke teh, paham. Makasih teh. Yang lain ada yang mau ditanya? Ya. Itu yang pas kita mau masukin yang kedua ke labu itu, yang keduanya kita pegang pakai krustang juga atau pakai tangan?
Kan yang konstan bawah ini doang ya. Iya. Tinggal kalian kan facialinnya dulu. Terus sudah tinggal kalian masukin aja. Gak usah dipegang Berarti pakai apa-apa. terus tangan cuma labu aja deh. Iya, terus kamu buat labu bawah aja. Oke teh, makasih teh. Ada lagi? Teh masukin sampelnya tinggal masukin mana teh? Besok gak pakai sampel-sampelan. Oh, Tapi buat ininya, kalau misalnya besok ditanyakan, besok ada dosennya. Jadi sampelnya itu dimasukin ke kertas saring dulu. Kan sampel ditimbang, terus dimasukin ke kertas saring. Terus untuk volume heksananya, untuk kadar lemak itu minimal 150 ml. Karena kalau misalnya kurang dari itu, airnya nggak bakal turun. Misal 100 ml, airnya cuma sampai sini nih. Kan nggak nyampe bagian atas ini. Nanti airnya nggak bakal turun-turun ke bawah. Jadi nggak ada siklus buat heksananya muter di alat ini. Jadi minimal 150. Ada yang mau ditanyain? Cukup? Cukup teh. Soalnya kalian kan ada analisis kadar abu ya. Buat kadar abu ini kalian pelajarin tentang prosedur analisisnya aja. Oh iya, besok juga ada tambahan stoikiometri. Jadi nanti sistemnya dibagi dua. Ada yang ujian lisan, ada yang ngerangkai alat sama perhitungan stoikiometri. Lanjut lagi ya. Buat analisis kadar abu, kalian hafalin prosedurnya aja. Kalau kadar abu kan ada cawan porselen kan dikonstanin dulu. Habis itu baru ditambahin sampel 1 gram. Lalu sampelnya kan dibakar di atas kompor listrik, diabuin dulu. Diabuin sampai nggak ada asap. Habis itu baru bisa dimasukin ke tanur. Dimasukin ke tanur pakai suhu 600. Nanti suhunya bakal turun sendiri. Cawan yang di dalam kalian konstanin lagi. Udah. Kalau abu paham kan? Halo? Paham teh. Paham teh? Oke, lanjut aja ya. Boleh? Geometri iya, ada yang misalnya dari ppm. Ya yang kayak gitu. Nah, stoikiometri ini kan ada yang dari larutan, ada yang dari padatan ya. Jadi kalian pelajarin dua-duanya. Misalnya mau bikin larutan, apa ya? Misalnya mau bikin larutan A dalam beberapa ppm, tapi dia dalam bentuk padatan. Misalnya kalian mau bikin stok 1 liter. 1 liter. Mau bikin stoknya itu dalam 1000 ppm. 1000 ppm misalnya dalam 100 mili.
Jadi kalian harus cari tahu berapa banyak padatan yang harus ditimbang buat dapetin si larutan 1000 ppm dalam 100 ml itu. Paham nggak? Paham. Oke. Kalau dalam bentuk misalnya larutan, misalnya dia mau nyari molaritas, kalian pakai rumus yang M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Itu kalau larutan. Normalitas juga sama. Kalau misalnya soalnya membutuhkan MR, pasti kita cantumin di soal. Jadi kalian pelajarin tentang rumus-rumusnya aja. Oke, lanjut lagi. Analisis kadar pati kan kemarin kalian pakai metode DNS ya? Besok yang bakal keluar itu cuman yang DNS aja. Jadi kalian gak usah pelajarin yang loop screw. Buat DNS ini kalian pelajarin prinsipnya aja. Ini saya cepetin ya. Soalnya baterai laptop saya udah lowbat banget. Tahu gak keburu. Terus buat yang analisis serat kasar, kalian cari perbedaan serat kasar sama serat pangan. Terus buat yang kadar vitamin C kan kalian pakai 2 metode ya. Ada titrasi iodometri sama spektrofotometri. Kalian cari tahu perbedaan sama prinsip tiap metode itu. Ini maaf ya saya buru-buru lowbat soalnya. Terus buat analisis kadar gula total kan kalian pakai metode fenol sulfat. Cari tahu prinsipnya. Terus kan kalian ada beberapa analisis yang menggunakan spektrofotometer ya. Menggunakan panjang gelombang yang beda-beda juga. Kalian hafalin tiap analisis itu menggunakan panjang gelombang berapa. Sama kenapa panjang gelombangnya itu bisa beda-beda buat tiap analisis. Kalian cari tahu. Terus buat masih Pak. Buat kadar amilosa, kalian cari tahu prinsipnya aja. Itu udah kisi-kisi ya. Kalau ada yang nyatet tolong share aja nanti ke temennya. Ada yang mau ditanyain nggak dari keseluruhannya? Izin bertanya Teh, untuk Ya. besok itu kan ada ngerangkai alatnya itu protein, lemak, sama titrasi yang benar. Nah, di satu Ya. orang itu apakah kebagian 3 rangkaian itu atau emang kayak dapatnya misalnya protein udah protein aja gitu? Enggak, tiap orang pasti dapat, kita putar. Setelah itu kita kan ada titrasi juga. Nah itu kita sambil titrasi atau enggak deh? Sambil titrasi tapi cuman pakai air biasa doang. Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Buat teknis nanti kita share via WhatsApp ya. Buat ujian lisan ini soalnya bakal di random. Kita udah nyiapin banyak soal. Tapi tetap kalian yang ujian pertama gak usah ngomong apa-apa buat yang uprak berikutnya. Karena kalian yang rugi ntar.
Ada yang mau ditanya lagi nggak semuanya? Teh mau nanya tuh, tetap bawa jas lab kan tuh? Besok tetap bawa jas lab ya. Formasi lengkap pakai sepatu. Ada yang mau ditanya lagi? Ada yang mau ditanya lagi nggak teman-teman? Cukup teh. Kalau cukup, semoga membantu ya guys. Saya cuma bisa bantu sampai sini. Sisanya gimana kalian belajar atau enggak? Tapi tadi yang saya sebutin itu bakal keluar besok, entah di lisan atau di praktik. Oke? Oke. Good luck buat semuanya. Kita tunggu besok di lab. Semangat. Terima kasih, Teh. Terima kasih, Teh. Teh. Makasih, Teh. Makasih Teh.